Halo, kali ini kita akan membahas mengenai materi IPA kelas 8 yaitu anggota-anggota tata surya. Nah, jadi anggota tata surya yang pertama itu adalah bintang. Bintang adalah satu-satunya anggota tata surya yang memiliki keistimewaan mampu memancarkan cahayanya sendiri. Dalam tata surya ini, bintang memiliki jumlah yang tak terhingga banyaknya. Bintang yang paling dapat kita rasakan keberadaannya adalah matahari. Nah, jadi matahari ini adalah bintang yang tidak berbeda dengan bintang lain yang ada di malam hari. Nah, jadi matahari memancarkan cahaya dan panas yang sangat berguna bagi kehidupan manusia di bumi. Matahari merupakan bintang dan anggota tata surya yang memiliki massa paling besar. Karena masanya ini, tarikan gravitasi mampu mengatur peredaran anggota tata surya yang lain dan menjadikan matahari sebagai pusat dari tata surya. Peredaran benda langit mengitari matahari berlangsung dalam garis edar yang berbentuk elips. Nah, jadi untuk statistik fisik matahari, yang pertama massa matahari itu adalah 1,99 kali 1030 kg, yaitu lebih dari 99% massa tata surya dan kira-kira ada 330.000 kali massa bumi. Kemudian yang kedua, berjari-jari 695.000 km atau 108,97 jari-jari bumi. Yang ketiga, memiliki temperatur di permukaan sekitar 60.000 Celcius dan tingkat kecemerlangannya yaitu minus 26,8. Nah, jadi berotasi dengan kecepatan berbeda di bagian kutub dan di bagian ekuator atau khatulistiwa ya. Di bagian ekuator atau khatulistiwa yaitu 27 hari bumi, sedangkan di bagian kutub periode rotasinya adalah 30 hari. Nah, jadi bagian-bagian matahari ini yaitu bagian dalam matahari atau interior matahari. Matahari terdiri atas inti matahari, daerah radiatif, dan daerah konveksi. Kemudian terjadi reaksi termonuklir yang mengubah atom hidrogen menjadi helium. Temperaturnya diperkirakan mencapai 15 juta Kelvin pada permukaan temperatur turun menjadi 5.700 Kelvin. Sedangkan bagian permukaan matahari ini tebalnya kira-kira ada 300 km, terdiri atas gas padat yang terlihat sebagai bola perak berkilauan. Dan dapat terlihat bintik-bintik hitam atau sunspot, fakula, dan granula. Bintik hitam matahari terdiri dari umbra dan penumbra. Fakula merupakan awan hidrogen yang tampak seperti benang-benang gelap di permukaan matahari. Sedangkan granula ini terjadi akibat proses konveksi yang muncul ke permukaan matahari sebagai panas kemudian mendingin kembali ke bawah. Granula yang berdiameter kurang lebih 1000 km. Kemudian ada kromosfer. Kromosfer ini terletak di atas fotosfer dengan ketebalan 8.000 km. Kromosfer menjulang tinggi sampai dengan lapisan terluar dari matahari yang dinamakan korona. Prominens atau semburan api yang tinggi dapat mencapai ribuan kilometer. Ini berasal dari materi yang dihamburkan oleh matahari. Oke, yang anggota tata surya berikutnya adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Nah, jadi planet ini hanya memantulkan cahaya dari matahari ya. Ini pada tahun 2006, International Astronomical Audit ini memperjelas definisi tentang planet, yaitu benda langit yang memiliki orbit mengelilingi matahari, memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga dapat membentuk struktur bulat dan memiliki jalur orbit yang bersih, atau tidak ada benda langit lain di dalam orbitnya. Jadi berdasarkan definisi ini, Pluto sudah tidak termasuk lagi di dalam planet karena orbitnya tidak bersih. Nah, jadi nama-nama planet yang diurutkan berdasarkan jaraknya dari matahari, ini dimulai dari yang paling dekat sampai dengan yang terjauh adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Karena lintasan edarnya yang elips, kedudukan planet dan matahari pada suatu saat dapat berada pada jarak terdekat atau perihelium dan pada saat lain berada pada jarak paling jauh atau aphelium. Para ahli astronomi telah mengelompokkan 8 planet berdasarkan yang dianggap dari istimewa. Yaitu ada yang berdasarkan dengan letaknya jika dilihat dari orbit bumi, dan juga berdasarkan ukuran serta berdasarkan orbit asteroidnya. Venus. Nah, jadi ini adalah Merkurius, paling dekat dengan bumi. Kemudian yang kedua adalah Venus. Yang keempat, tiga adalah bumi. Setelah bumi, Mars, dan Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Sedangkan ini adalah asteroid. Dan ini yang kita kenal dengan bintang berekor, ini adalah komet. Nah, jadi planet ini bergerak dengan arah yang sama ya, tetapi jarak dan lintasannya berbeda. Dan lintasannya berbentuk elips, sedangkan kebanyakan planet ini mempunyai satelit kecuali Merkurius dan Venus. Awalnya planet dalam tata surya itu ada 9, tetapi Pluto tidak dimasukkan lagi karena tidak termasuk dalam kategori. Nah, yang kita lihat yang pertama ini adalah Merkuri atau Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki diameter 40% lebih kecil dibandingkan bumi dan 40% lebih besar daripada bulan. Merkurius ini memiliki permukaan yang hampir sama dengan bulan milik bumi, yaitu terdapat kawah-kawah asteroid dan yang tebing yang memiliki ketinggian lebih dari puluhan kilometer. Karena planet ini tidak memiliki atmosfer cahaya, tidak dapat diserakkan sehingga menyebabkan langit kelihatan gelap seperti angkasa luar. Merkurius bukan planet yang ramah bagi manusia. Selain memiliki atmosfer yang amat tipis, temperaturnya juga teramat panas dan mampu melelehkan panci logam sehingga tidak ada manusia yang bisa hidup di sana. Kemudian yang kedua adalah Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini memiliki radius 6.052 km dan mengelilingi matahari dalam waktu 224,7 hari. Venus terdiri dari 97% karbon dioksida dan 3% nitrogen sehingga hampir tidak mungkin terdapat kehidupan. Dan yang berikutnya adalah Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 9 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer dan medan magnet yang disebut dengan magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultra ungu, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi dengan ketinggian hingga sekitar 700 km. Lapisan udara ini dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan ekosfer. Kemudian ada juga yang disebut dengan lapisan ozon. Setinggi 50 km berada di lapisan stratosfer dan mesosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Perbedaan suhu permukaan bumi adalah minus 70 derajat Celcius hingga 55 Celcius tergantung iklim setempat. Sehari dibagi menjadi 24 jam dan setahun di bumi sama dengan 365 hari. Bumi mempunyai massa seberat 59.760 miliar ton dengan luas permukaan mencapai 510 juta kilometer persegi. Berat jenis bumi ini sekitar 55.500 kg per meter kubik. Digunakan sebagai unit perbandingan berat jenis planet lain dengan berat jenis bumi yang dipatok sebagai 1. Bumi mempunyai diameter sepanjang 12.756 km. Gravitasi bumi diukur sebagai 10 N kg 1 dijadikan sebagai unit ukuran gravitasi planet lain dengan gravitasi bumi dipatok sebagai 1. Bumi mempunyai 1 bulan.
70,8%, 70,8% permukaan bumi diseliputi oleh air. Udara bumi terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen dan 1 uap air. Kemudian karbon dioksida dan juga gas. Bumi diperkirakan tersusun atas inti dalam bumi yang terdiri dari besi nikel beku setebal 1370 km dengan suhu 4500 Celcius. Diselimuti pula oleh inti luar yang bersifat cair setebal 2100 km dan diselimuti pula oleh mantel silika setebal 2800 km membentuk 83% isi bumi. Dan akhirnya sekali diselimuti oleh kerak bumi setebal kurang lebih 85 km. Kemudian yang berikutnya adalah Mars. Jarak dengan matahari kurang lebih 228 juta kilometer dengan garis tengah 6.800 km. Rotasi Mars 24 jam, 36 menit. Revolusi 1,88 tahun atau 23 bulan. Pada planet ini terjadi pergantian musim seperti di bumi. Pada bagian kutub tertutup es, atmosfer Mars sangat tipis. Mars tampak seperti bintang berwarna merah, memiliki satelit, Phobos, dan Deimos. Yang berikutnya adalah Jupiter. Jupiter adalah planet yang terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jarak rata-rata antara Jupiter dengan matahari adalah 778,3 juta kilometer. Jupiter adalah planet terbesar dan terberat dengan diameter 14.980 km dan memiliki massa 318 kali massa bumi. Periode rotasi planet ini adalah 9,8 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 11,86 tahun. Di permukaan planet Jupiter ini terdapat bintik merah raksasa. Atmosfer Jupiter mengandung hidrogen, helium, metana, dan amonia. Suhu di permukaan planet ini berkisar dari minus 140 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius, seperti di planet lain. Jupiter tersusun atas unsur-unsur besi dan unsur berat lainnya. Jupiter memiliki 63 satelit, diantaranya adalah LO, Europa, Ganymede, dan Callisto atau Galilean. Yang berikutnya adalah Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dalam tata surya kita, terkenal sebagai planet bercincin. Jarak Saturnus sangat jauh dari matahari, karena itulah Saturnus tampak tidak terlalu cerah dari bumi. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Setiap 378 sehari, bumi, Saturnus, dan matahari akan berada dalam satu garis lurus. Selain berevolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 14 menit. Nah, jadi Saturnus ini memiliki cincin yang sangat unik, yaitu ada beribu-ribu cincin yang mengelilingi planet ini. Bahkan pembentuk cincin ini masih belum diketahui. Para ilmuwan berpendapat bahwa cincin itu tidak mungkin terbuat dari lempengan padat karena akan hancur oleh gaya sentrifugal. Namun tidak mungkin juga terbuat dari cat cair karena gaya sentrifugal akan mengakibatkan timbulnya gelombang. Jadi sejauh ini diperkirakan paling mungkin bentuk cincin itu adalah bongkahan-bongkahan es meteorit. Saturnus memiliki 8 buah satelit. Satelit yang terbesar bernama Titan. Ukuran satelit ini lebih besar dari planet Merkurius. Satelit-satelit lainnya bernama Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Hyperion, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah Uranus. Uranus adalah planet terdekat ketujuh dari matahari setelah Saturnus. Uranus memiliki jarak dengan matahari sebesar 2.875 juta kilometer. Uranus memiliki diameter mencapai 51.118 km dan memiliki massa 14,5 massa bumi. Periode rotasi planet ini adalah 17,25 jam. Sedangkan periode evolusinya adalah 84 tahun. Bentuk planet ini mirip dengan bulan, dengan permukaan berwarna hijau dan biru. Uranus memiliki 18 satelit alami, diantaranya adalah Ariel, Umbriel, Miranda, Titania, dan Oberon.
Kemudian yang berikutnya adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Neptunus memiliki jarak rata-rata dengan matahari sebesar 4.450 juta kilometer. Neptunus memiliki diameter mencapai 49.530 km dan memiliki massa 17,2 dari massa Bumi. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Bentuk planet ini mirip dengan bulan, dengan permukaan yang terdapat lapisan tipis atau silikat. Komposisi penyusun planet ini adalah besi dan unsur berat lainnya. Planet Neptunus memiliki 8 buah satelit, diantaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Nah, jadi ini adalah pengelompokan planet ya. Pengelompokan planet. Yang pertama adalah Bumi sebagai pembatas planet. Ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Nah, jadi planet-planet inferior ini adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit Bumi. Yang termasuk planet inferior adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior ini adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit Bumi. Yang termasuk planet superior ini adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini dia adalah gambarannya. Ini adalah bumi yang berputar-putar. Ini Merkurius dan Venus. Sedangkan yang ini adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian pengelompokan yang kedua, ini adalah pengelompokan berdasarkan asteroid sebagai pembatas planet yang dikelompokkan menjadi dua planet dalam dan planet luar. Jadi planet dalam, yang mana saja yang dimaksud dengan planet dalam? Planet dalam ini adalah planet yang orbitnya dalam peredaran asteroid. Sedangkan yang termasuk dalam planet dalam ini antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar itu adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis asteroid. Yang termasuk planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, jadi ini adalah planet dalam, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan ini adalah asteroid, lingkaran asteroid. Inilah yang menjadi pembatas antara planet luar dan planet dalam. Kemudian yang ketiga, yaitu pengelompokan berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Nah, jadi planet ini dikelompokkan menjadi planet terestrial dan Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan Bumi. Yang termasuk terestrial itu antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian ini adalah planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Yang termasuk planet Jovian itu antara lain adalah Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian anggota tata surya yang berikutnya adalah asteroid. Nah, jadi pada pembahasan tentang planet, tentu kita mengenal dengan istilah asteroid. Jadi asteroid ini adalah benda angkasa yang berupa pecahan kecil dan terletak pada garis edar yang berada di antara planet Mars dan Jupiter. Asteroid terbesar berdiameter 770 km. Asteroid terbentuk bersamaan dengan pembentukan planet berdasarkan susunannya. Asteroid diduga berasal dari pecahan-pecahan planet yang hancur. Asteroid pertama kali diteliti oleh seseorang dan diberi nama Ceres. Penelitian dilakukan pada tahun 1801 oleh seorang astronom Italia yang bernama Giuseppe Piazzi. Nah, jadi planet-planet kecil yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter itu adalah asteroid. Ini dia asteroid-asteroid terbesar. Ini adalah foto dari asteroid.
Ini asteroid Ida, kemudian asteroid Eros. Nah, yang berikutnya adalah anggota tata surya berikutnya adalah satelit. Satelit adalah benda langit anggota tata surya yang selalu mengiringi planet sehingga disebut sebagai pengiring planet. Karenanya, satelit akan berevolusi bersama planetnya mengelilingi matahari. Selain gerakan ini, satelit pun akan berotasi dan berevolusi mengelilingi planet yang diiringinya. Berdasarkan keberadaannya, satelit terbagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang telah ada dan merupakan ciptaan Tuhan sehingga dapat bergerak dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Contohnya bulan yang selalu kita lihat pada malam hari. Sementara satelit buatan adalah benda langit yang mengelilingi planet dan merupakan buatan manusia sehingga segala pergerakannya harus diatur oleh manusia. Tujuan dibuatnya satelit ini adalah untuk penelitian planet. Salah satu satelit buatan adalah satelit Palapa yang merupakan satelit komunikasi domestik Indonesia. Selain itu ada beberapa jenis satelit juga yang berdasarkan tujuannya. Nah, ini kita lihat satelit alami itu dia makan bulan. Ini adalah satelit alami, ini contohnya. Dia mengelilingi bumi. Nah, ini adalah contoh satelit buatan yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, jadi untuk bulan sendiri, bulan ini di dalam berevolusi bidang orbitnya, bulan membentuk sudut 5 derajat terhadap bidang edar bumi atau ekliptika. Bulan melakukan 3 gerakan putaran sekaligus. Bulan berputar mengitari matahari, itu disebut dengan revolusi, dan juga bulan berputar pada porosnya disebut dengan rotasi. Bulan bersama bumi mengitari matahari. Bidang edar bulan dan bidang edar bumi yang membentuk sudut 5 derajat menyebabkan terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari. Yang berikutnya adalah fase bulan. Nah, ini adalah fase bulan ya. Nah, ini adalah proses terjadinya gerhana bulan. Jadi gerhana bulan itu terjadi ketika ini dia. Ini adalah gerhana bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ketika bulan ini berada di sini. Seperti itu. Sedangkan gerhana matahari ini terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Nah, bulan berada di sini sehingga menyebabkan kegelapan di sekitar wilayah ini. Terjadi gerhana matahari total. Seperti itu. Ini adalah proses terjadinya gerhana matahari. Nah, ini pasang surut air laut. Dan yang berikutnya, anggota tata surya berikutnya ini adalah meteor. Meteor adalah benda angkasa yang bergerak cepat dengan lintasan yang tak beraturan. Kita pernah mendengar istilah bintang jatuh. Itulah meteor yang dapat dilihat oleh manusia. Peristiwa sebenarnya yang terjadi pada saat manusia melihat bintang jatuh adalah pergesekan meteor dengan atmosfer bumi. Karena gesekan ini, suhu meteor naik dan terbakar hingga akhirnya menguap. Saat meteor terbakar dan mengeluarkan pijar, itulah yang dapat kita lihat secara langsung. Pemkitangan itu kemudian hilang dan menguapnya meteor. Pada umumnya, meteor yang memasuki atmosfer bumi akan terbakar dan menguap. Namun, ada beberapa meteor yang berhasil masuk ke atmosfer dan sampai ke permukaan bumi sebelum habis terbakar. Nah, jadi benda inilah yang disebut dengan meteorit, yang merupakan dari anggota tata surya. Nah, ini meteor adalah batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya yang sering kita kenal dengan bintang jatuh. Ini dia. Bintang jatuh, bintang beralih. Nah, yang berikutnya adalah komet.
Komet adalah benda langit berukuran kecil yang tersusun atas sejumlah partikel-partikel kecil bebatuan, kristal, es, dan gas. Karena sering terlihat dalam bentuk yang berupa cahaya memanjang menyerupai ekor, komet sering juga disebut dengan bintang berekor. Komet terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian inti, koma, dan ekor. Inti komet tersusun atas partikel padat yaitu es dan gas yang membeku dan diameternya sekitar 10 km. Ini jauh lebih kecil dari bagian komanya yang memiliki diameter dapat mencapai 100.000 km. Ekor komet ini merupakan bagian terbesar yang tersusun atas gas dan hasil penguapan kristal es yang ada pada bagian inti. Panjangnya bisa mencapai 100 juta kilometer. Ekor komet selalu bergerak menjauh dari matahari karena susunan partikel gas renggang sehingga terdorong oleh radiasi matahari. Komet yang paling sering mendekat dengan matahari adalah komet Encke. Nah, ini adalah contoh komet ya. Dia ekornya selalu bergerak menjauhi matahari. Seperti ini. Nah, jadi demikianlah pembahasan mengenai anggota-anggota tata surya. Sekian dan terima kasih.